wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat pagi wabarakatuh. anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ya, semoga kita baik-baik saja. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja untuk belajar. Coba sebelum belajar, mari kita berdoa. Yang mimpin doa untuk hari ini, Ubayin, coba pimpin doa dulu. Mari anak-anak dan kawan-kawan semuanya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Ubayin yang sudah memimpin doa. Untuk selanjutnya anak-anak, saya absen dulu. Untuk yang pertama, Mariani. Wah, Mariani ini mana ini? Oh iya, hadir. Kemudian Nurmiati. Tanaya, mana Tanaya ini? Nunggu kemarin udah gak hadir ini, sekarang hadir. Oh iya, Tanaya. Oh ada, Tanaya ada. Baik anak-anakku, Alhamdulillah ya, untuk hari ini yang hadir ada sekitar 5 orang dan 20 orang mungkin ada yang sakit dan izin, tapi terima kasih yang udah hadir pada hari ini. Hari ini kita akan belajar kembali tentang sejarah kebudayaan Islam. Ada yang masih ingat apa yang kita pelajari pada minggu kemarin? Coba ubayin, apa yang kita bahas pada minggu Nggak, kemarin? nggak ingat Pak, nggak belajar Pak. Wah, main terus sih, main game terus ya. Coba jangan main game ML terus ya kalau malam ini. Belajar buku sejarah. Mariani, Iya Pak, masih ingat siap. minggu kemarin kita mempelajari apa? Kemarin nggak berangkat Pak saya. Oh, nggak berangkat. Wah, ya. Minggu kemarin kita belajar mengenai kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Nah, untuk sekarang kita akan belajar mengenai dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Nah, untuk memperluas kesempatan, saya akan memberikan sebuah pertanyaan. Kenapa agama Islam sampai tersebar di seluruh dunia? Bahkan ada yang mayoritas penduduknya beragama Islam, padahal berasal dari sebuah kota yang berada di tanah Arab. Coba Mohani, kenapa Islam bisa tersebar ke penjuru dunia? Karena Islam Pak, tidak membeda-bedakan. Semua orang itu Cakep. Ya, yang lainnya Tanaya. Wah, Tanaya lagi. Karena beranak pinak, Pak. Jadi banyak keturunan. Bisa. Cukup masuk akal. Siapa lagi nih Bahriansah? Kenapa Islam bisa berkembang ke penjuru dunia? Padahal Karena, awalnya cuma di Mekah. karena Islam disebarkan dengan jalan damai, Pak, dengan perdamaian. Wah, itu bagus sekali. Eh, Pertanyaan yang jawaban yang cukup cukup menyeluruh, menjawab semuanya. Baik, untuk selanjutnya supaya kita lebih menyenangkan kembali, maka saya akan share sebuah video. Tolong diperhatikan dengan baik ya anak-anakku semuanya. Ya, Pak.
Sampai sini ada kendala dari segi media, video dan sebagainya. Suaranya cukup kedengaran? Tanaya? Ya Pak, suaranya kurang jelas mungkin sinyal ini. Baik, kita lanjutkan dulu ya videonya. Ya, Baik, cukup ya. Itu tadi adalah video mengenai dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Mungkin untuk selanjutnya kita akan berdiskusi. Tapi sebelumnya Bapak jelaskan dulu dari pengertian ataupun apa yang tadi ada di dalam video. Pertama, ini merupakan sejarah singkat Nabi kita Muhammad SAW. Kita share kembali ya, ini ada. Nah ini pola dakwah Nabi Muhammad periode Mekah. Kemudian di sini ada peta konsepnya. Yang pertama ini mengenai pola dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah, kemudian respon orang-orang Quraisy. Kita langsung saja, mungkin kita akan bahas yang pertama, kedua. Ini. Nah, sebelum kita membahas mengenai pola dakwah, kita harus mengenal dulu siapa ataupun biografi singkat dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hanya pengulangan pembelajaran ketika di SD. Coba Bahriansah masih ingat nggak kapan Nabi Muhammad lahir? Senin 12 Rabiul Awal, tahun gajah, Pak. Tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena waktu kelahiran Nabi Muhammad, Raja Abraha menyerang Ka'bah, Betul. ingin menghancurkan. Ya, Ya, Pak. ya, tadi kelahiran Nabi adalah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Coba ketika di SD kemarin itu dipelajari siapa nama ayah dan ibu dari Nabi kita Muhammad SAW.
ayahnya Abdullah, ibunya Aminah. Kayaknya gitu deh, Pak. Iya, Nah, betul. Itu lagunya. nadomnya Eh, betul, itu sudah bagus itu. Wah, Nah, cuma, Kayak nah, judul itu lagu ya. cuma ngarang aja kok, Pak. iya. Tapi sudahnya anak-anak udah pinter di sini, nggak apa-apa, Iya. bagus. Terima kasih anak-anakku. Kita lanjutkan ya, kita jelaskan. Bapak akan sedikit menjelaskan eh, mengenai sejarah singkat dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Kemudian bapaknya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Nah, ketika Nabi Muhammad itu berada dalam kandungan, Abdullah ini meninggal di Yasrib. Nah, maka ketika Nabi Muhammad itu lahir sudah tidak mempunyai ayah atau dalam kondisi yatim. Nah, kemudian selanjutnya Nabi Muhammad ini adalah keturunan dari Bani Hashim. Selanjutnya, nah ini Tanaya. Oh, anakku yang ganteng. Nah, Ada apa, Pak? selanjutnya Nabi Muhammad itu diasuh oleh pamannya. Siapakah paman dari Nabi Muhammad? Hamzah. Boleh. Hamzah. Tapi yang mengasuh Nabi Muhammad siapa? Saya Pak Abu Tholib. Maryani, ya pintar. Adalah Abu Tholib. Tholib. Selanjutnya kita berikan nilai 100 ya buat Maryani. Selanjutnya Nabi Muhammad ini ketika menikah itu berumur berapa tahun? Rizka masih ingat? Masih Bapak, umur 25 tahun. Ya, betul. Umur 25 tahun Nabi Muhammad menikah. Dengan siapa, Ubay? Menikah. Dengan perempuan, Dengan Pak. calon istrinya, Pak. Calon istrinya siapa? Namanya Khadijatul Kubro. Ya, Siti Khadijah. Nah, itu secara singkat Nabi sebelum menerima wahyu. Nah, sekarang Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul atau menerima wahyu. Nabi Muhammad menerima wahyu ketika beliau berkholwat. Ada yang bisa menjelaskan apa itu berkholwat? Menyendiri, Bertafakur, Pak. Pak. Menyendiri. Menyepi, Menyendiri. Pak. Menyepi, ya boleh menyendiri atau menyepi. Nah, ketika menyepi, di mana menyepinya? Ada yang tahu? Di gua, Di Pak. Gua Hiro, Pak. Baik, betul di Gua Hiro. Nah, ketika berkholwat di Gua Hiro, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, yaitu surat surat apa anak-anakku? Alaq, Pak. Al-Alaq. Ayat berapa? Ayat 1 sampai 5. Ya, betul. Bisa dijelaskan Ibu Maryani? Maryani, bisa nanti Bapak kasih hadiah, minggu depan Bapak kasih hadiah. Kalau Sekarang bisa, aja, Pak. ya. Surat Al-Alaq diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi sedang bertahanus di Gua Hiro, Pak. Oh iya betul, Itu bagus. pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, itu adalah ayat ataupun surat pertama yang diturunkan kepada Nabi kita. Nah, ini selanjutnya ketika sudah menerima wahyu itu, Nabi Muhammad melakukan dakwah pertamanya ada dua metode dakwah, yaitu secara rahasia dan secara terang-terangan. Nah, secara rahasia ini Nabi Muhammad berdakwah pada siapa? Kepada keluarga dekatnya. Sehingga yang pertama masuk Islam itu adalah istrinya sendiri, dilanjutkan dengan Ali bin Abi Tholib, ya, sepupunya. Nah, mereka ini semua yang masuk Islam, ada Abu Bakar, Utsman bin Affan,
ini disebut dengan golongan apa? Ada yang tahu? Saya, Pak. As-sabiqunal awalun, Pak. Betul sekali, as-sabiqu nal awalun. Nah, itu adalah dakwah secara rahasia. Kemudian ketika itu juga ada dakwah sesudah sembunyi-sembunyi, maka dakwah Allah menyuruh untuk atau memberikan wahyu untuk dakwah secara terang-terangan. Nah, ini karena ada penerimaan wahyu surat Al-Hijr ayat 90. itu melu kabeh. Ya. Ada pertanyaan sampai sini anak-anakku? Mohani mau nanya ada apa? Tadi mengacungkan tangan. Mau ikut semua katanya. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas, baik. Untuk lebih jelas lagi, kita akan mengadakan diskusi. Diskusi kita akan dibagi ke dalam 2 kelompok. Yang pertama, nah ini akan mendiskusikan mengenai dakwah Nabi secara rahasia, dan kelompok kedua akan mendiskusikan dakwah Nabi secara terang-terangan. Nanti akan dipresentasikan satu perwakilan dari kelompoknya anak-anakku. Ya, kita bagi 2 kelompok. Kelompok pertama itu berdasarkan dari nomor urut absen 1 sampai 5, dan kelompok kedua absen 6 sampai 10. Baik, Bapak kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Untuk kelompok 1 ketuanya adalah Tanaya dan kelompok 2 adalah Mariani. Baik. Kelompok saya dapatnya tentang apa, Pak? Nah, Ibu Mariani itu dapat mengenai dakwah secara terang-terangan, dan Tanaya dakwah secara sembunyi atau rahasia. Baik, diskusi sudah selesai. Silahkan untuk mempresentasikan Tanaya dalam 1 kalimat. Terima kasih Bapak. Sudah. Mariani, 1 kalimat. Surah Al-Hijr ayat 94. Baik anak-anakku, terima kasih. Itulah penjelasan atau pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, Bapak akan memberikan sebuah asesmen dari pembelajaran kita pada hari ini dengan metode kuisis. Ya, silahkan untuk dibuka kuisi. Silahkan dibuka HP-nya masing-masing. Kemudian saya akan men-share linknya ke ketua kelas. Ya, nanti ketua kelas akan men-share ke teman-temannya. Baik, nah asesmennya sudah, nah nilainya sudah ada. Yang paling tinggi adalah Tanaya 100 dan Mariani 95, kemudian yang lainnya juga alhamdulillah sudah mengerti. Dari semua ini alhamdulillah anak-anakku mayoritas 99% sudah bisa dipahami. Nah, untuk pembelajaran kali ini sebelum diakhiri ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, terima kasih. Ya, untuk minggu depan kita akan mengadakan ujian tengah semester. Ya, kemudian dipersiapkan baik-baik. Materi yang akan kita pelajari ataupun diujikan adalah mengenai masyarakat Arab Islam dan dakwah Nabi di Mekah. Mungkin itu saja. Sebelum diakhiri, mari kita sama-sama berdoa dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Terus jaga kesehatan dan semangat untuk belajar terus. Dari Bapak sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulangi. Jawab salam itu wajib. Ayo semuanya bareng-bareng. Wassalamualaikum Waalaikum. warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Terima Oke. kasih. Sampai berjumpa kembali Makasih minggu sudah depan. direkod ya, Dengan yang sehat. Mas Daniel, sudah direkod. Sudah, Sudah Bu. ya? Ya, ini Ya, di oke. stop, Bu, rekodnya. Ya, belum. Ini kan Belum. masih masukannya, ya Oh, toh, siap, masukannya Bu, nanti siap. stopnya nanti. Oke, silakan siapa yang mau ngasih masukan? Bahrian Syah, silakan Bahrian Syah memberikan masukan untuk Daniel. Baik, Bu. Ini secara umum sudah bagus sekali, Bu ya. Tapi mungkin sedikit dari materi ini tidak ada kesimpulan, Bu. Mungkin harus ada sedikit kesimpulan. Itu aja, Bu. Oke, itu ya Daniel, diperhatikan masukan dari teman. Siap, terima Desi kasih. Watningsi, silahkan kasih masukan Mbak Desi. Halo, silakan Mbak Desi dikasih masukan. Wah, masih ini ya. Fajar, halo Fajar. Silakan dikasih masukan Fajar. ya Prof. Mohon maaf Prof, saya agak delay tadi Prof. Jadi masuknya terlambat. Jadi kalau mau kasih masukan ke Mas Daniel, ya mungkin tadi luar biasa. Halo Mbak Nurmiati, silakan dikasih masukan Mbak Nurmiati. Enggak kedengaran ya. Halo Mbak Nurmiati. Masuk. Oh iya. Nggak kelihatan. Mas Tanaya, halo. Mas Tanaya, silakan dikasih masukan. Baik Ibu, yang pertama bagi teman saya sendiri itu ya, bentuk pertanyaan pemantiknya itu menurut saya itu bukan pertanyaan pemantik ya, tapi pertanyaan mengulang gitu, kayak model pembelajaran mesin gun question. Jadi kalau seandainya diterapkan kepada siswa yang kurang aktif atau bagaimana, mesti jawabannya nggak bisa, nggak tahu gitu loh. Tamatnya dalam pembelajaran tadi kan teman-teman kreatif dan pintar gitu kan, bisa jawab seperti itu. Kemudian untuk tugas yang diberikan itu instruksinya tidak jelas, jadi cuma dakwah Nabi terang-terangan, dakwah Nabi apa gitu loh. Yang mau ditanyakan apa, kita mau ngapain gitu loh. Apakah latar belakangnya, kenapa, berapa lama WH question-nya gitu kan. Pertanyaannya apa, tugas instruksinya itu tidak jelas. Dan yang terakhir langsung refleksinya perlu diperhatikan lagi. Tapi kalau untuk nada dan intonasi bagus itu Bu. Terima kasih. Oke. Ya. Ini ya, yang pakai kacamata kerudung hitam. Halo Mariani, silakan dikasih masukan. Ya. Aduh, apa ya masukannya? Ya sudah bagus lah Bu, kalau menurut saya. Tapi memang tadi kata Pak Tanaya tadi pas di akhir itu belum disuruh untuk menyimpulkan materi dan melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran. Mungkin itu aja Bu. Oke, ya. SKI itu metode pembelajarannya selain diskusi ada enggak untuk SKI itu? Kok dari tadi semuanya diskusi misalnya? Ada, Bu. Punya Drama itu. gitu. Tapi kan kondisinya yang dimintakan pertama kan PBL soalnya. Ya, artinya PBL itu harus diskusi gitu ya? Ya Bu. Diskusi ya. 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 Iya. Mungkin Kalau Oke, kalau memang harus diskusi, mungkin cara menampilkan bisa pakai galeri ya, bisa pakai yang lain agar siswa juga bisa bergerak misalnya. Setiap galeri baru nanti dijaga oleh para
anggota yang diskusi gitu ya, lalu siswa mungkin diajak keliling sambil menanyakan apa yang disampaikan di galeri dalam kelompok-kelompok tersebut, itu juga bisa Pak. Gitu ya, tidak harus presentasi, diskusi. Nah, dan yang perlu diperhatikan, diskusi itu bagaimana merefleksikan tadi sejarah pada masa lalu dengan kondisi kekinian. Itu loh yang belum begitu kelihatan gitu ya. Kita hanya membicarakan sejarah masa lalu tentang Islam di Madinah, Islam di Makkah, lalu strategi lah. Kalau dibawa kekinian itu seperti apa toh? Ini yang harusnya mencoba diterapkan menurut saya, sehingga berbicara sejarah itu selalu dinamis gitu loh, bukan statis berbicara sejarah itu. Menurut saya kok begitu. Ini yang mohon teman-teman bisa diperhatikan ya, karena ini adalah pada K2 ya, teman-teman yang luar biasa di K2 ini, sehingga harapannya bisa mampu melihat sejarah itu dalam bentuk direfleksikan pada bentuk kekiniannya itu seperti apa. Begitu. Itu menurut saya. Monggo Pak Anang kalau masih ada yang mau disampaikan. Sebenarnya cukup sedikit sebelum ke Bu Desi. Ini mungkin untuk semua saja, seperti yang disampaikan oleh Prof tadi, bahwa memang diskusi semua ya. Iya, Diskusi Pak. semua. Barangkali perlu ada variasi, ya betul. Mungkin tentang kolaboratifnya sudah dapat tuh kalau diskusi kan. Kemudian misalnya komunikatifnya juga ada. Tapi yang kadang dari 4C yang kurang muncul itu di kreatifnya. Di kreatifnya. Jadi misalnya PBL ya. PBL kan problem based learning. Jadi bagaimana sih siswa itu kreatifnya di mana? Kreatifnya kan di problem solvingnya ini seperti apa? Nah, barangkali yang perlu dikonkretkan itu di wilayah sananya, sehingga pembelajaran akan lebih menarik ya. Orientasinya juga berpusat pada siswa nantinya. Dan ketika siswa itu dipotensikan kreativitasnya, mereka akan lebih aktif ya. Apalagi ini terbantu dengan siswa-siswa yang cerdas semua, aktif-aktif semua. Itu barangkali Prof ya. Ini yang terakhir ya di malam ini. Wah, ini luar biasa, dari 7 menit sampai menjadi 30 menit ya. Monggo. Saya malah cuma 5 menit, Bu. Ya. Bu, tadi saya